Racikan Berita. Teman-teman, seperti diketahui beberapa hari terakhir ini lagi ada viral isu tentang Partai Perubahan di kalangan relawan maupun di kalangan masyarakat tentunya, yang meneruskan gerakan perubahan yang dikampanyekan oleh pasangan Amin di pemilu yang lalu. Bahkan mantan Capres 01 yaitu Anies Baswedan sudah merespon gagasan itu. Nah, kemudian isu berkembang, bahkan ada logo juga dikeluarkan tentang Partai Perubahan ini. Nah, kita lebih baik kita langsung ngobrol dengan yang menggagas, yaitu Pak Dr. Robby Nur-Hadi, inisiator dari Partai Perubahan atau Gerakan Perubahan atau Ormas Perubahan. Nah, itu ternyata banyak ceritanya teman-teman. Dan ini kita akan kupas tentang gagasan Partai Perubahan dulu. Kenapa gagasan itu muncul? Nah, langsung aja kita akan ngobrol dengan Pak Robby, berdialog dengan Pak Robby. Silakan Pak Robby, kenapa gagasan Partai Perubahan ini muncul, Pak Robby? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa setelah MK pada 22 April menetapkan ya, bahwa 01 itu tidak berhasil menggugat 02, begitu pula dengan 03, maka yang terjadi pada saat itu adalah tentu kita merasa bahwa pertandingan ini sesuatu yang kita merasa ada hal yang tidak berkenan. Tetapi sebenarnya yang menjadi penting bukan hanya itunya, tetapi bagaimana kemudian partai yang tadinya menjadi bagian dari koalisi perubahan, yang kita menumpukan harapan perubahan, itu justru dilihat ya, seperti akan menyeberang atau bahkan sudah menyeberang. Ya. Kita perhatikan hari-hari itu menjadi sangat penting ya. Dari tanggal 22 April lalu ke tanggal 23 sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 25 sore ya. Itu kan Caimin menyampaikan bahwa koalisi perubahan itu sudah tutup buku. Artinya koalisi perubahan yang di dalamnya harapan perubahan kita menyandarkan itu kemudian terlihat bahasa sederhananya kemungkinan loncat waktu itu. Maka kita yang mendukung karena kemurnian ya, keinginan kita memang ingin berubah, merasa bahwa perubahan ini bukan lagi soal retorika yang disampaikan saat Pilpres, tetapi ini adalah satu keinginan kuat dari masyarakat yang dia tidak boleh mati meskipun pihak-pihak yang diharapkan itu meninggalkannya. Nah, maka pada hari Jumat, artinya tanggal 26 ya, waktu itu Caimin menyampaikan bahwa Timnas juga akan dibubarkan meskipun kemudian ditunda, kalau tidak salah pada hari Seninnya. Pada pagi itu dalam satu diskusi singkat ya, maka saya akhirnya merilis satu keinginan untuk bertemu, mendiskusikan dengan para relawan. Saya ingat hari Jumat jam 9 saya menyampaikan pesan kepada teman-teman untuk kita mendiskusikan apa langkah relawan ke depan. Kalau ada yang nerima WA-nya itu kan WA grupnya itu langkah ke depan relawan masa depan Indonesia. Yang saya kaget adalah dirilis jam 9 pagi hari Jumat, itu sebelum hari Sabtu jam 9, WA grup yang isinya maksimal 1025 itu sudah full. Dan pertemuan kita waktu itu adalah besoknya, hari Sabtu, tanggal 27. Saya tentu merasa bahwa ini ada satu hal yang kita merasa sama. Kita melihat situasi yang tidak menggembirakan dan kita ingin apa yang kita perjuangkan itu tidak terhenti. Maka pada Sabtu tanggal 27 siang sekitar jam 1 ya, dan berbagai masukan dari WA Group, Japri kepada saya, dan kemudian kita
berdiskusi secara Zoom, ya. Maka lahirlah apa yang kita semua sudah bisa baca, hasil pertemuan 27 April. Teman-teman sekalian, ya, ini bukan soal saya atau Anda misalnya, tapi ini soal apa yang dimau oleh para relawan. Dan saya merasa bahwa itu hal yang wajar saja. Ada aspirasi teman-teman yang menghendaki partai per partai, ya. Lalu ada yang menghendaki ormas. Lalu ada yang berharap teman-teman relawan itu bisa membangun ekonominya. Maka kan badan hukumnya adalah koperasi. Lalu ada juga yang ingin melanjutkan gagasan baik tentang misalnya Indonesia mengajarnya Pak Anies. Maka yayasan menjadi pilihan. Lalu kita juga kan akan berhadapan dengan pilkada serentak, ya. Maka hasil pertemuan tanggal 27 April itu, yang teman-teman saya berseloroh itu seakan-akan menjadi hitoh gerakan perubahan, adalah 5 wadah pilihan, ya, yang kita sepakati untuk disiapkan kepada teman-teman relawan atau siapapun yang menghendaki perubahan, untuk kita tidak berhenti. Kita teruskan perjuangan ini melalui wadah atau cara-cara yang konstitusional, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Partai kan pilihan yang sesuai dengan konstitusi. Ormas juga sama, koperasi juga sama, yayasan juga sama. Yang kelima itu mungkin mirip-mirip seperti akan menjadi sebuah perkumpulan, ya, di mana di situ dalam tanda kutip itu bisa jadi semacam lemhanasnya bagi para calon kepala daerah. Kalau kita visinya sama, perubahan, maka partainya akan mengusung perubahan yang digagas oleh Pak Anies dan gagasan-gagasan perubahan lain. Ormasnya juga sama. Salah satu yang menjadi tujuan adalah kita jangan sampai mengulangi bahwa pada pemilu-pemilu yang akan datang, persoalan kita itu selalu di persoalan misalnya manipulasi bansos. Kita perlu mengedukasi bahwa bansos itu tidak boleh kemudian menjadi alat politik untuk menipu masyarakat. Lalu juga soal saksi yang selalu minim, sehingga kita pada saat dicurangi, kita nggak punya data yang cukup untuk melawan. Ya. Ini kan persoalan, maka kita harus persiapkan. Jadi ormas ini di dalam tujuannya diarahkan untuk seperti itu. Koperasi kenapa juga penting? Sebab jangan sampai, ya, orang yang tidak atau terbatas ekonominya jadi mudah dirayu, ya, dengan uang, money politik dan sebagainya. Kita harus perkuat. Dan ini bukan soal 1-2 orang. Ini harus jadi satu gerakan. Koperasi yang memang sebuah gerakan kemasyarakatan, ya, ekonomi masyarakat. Ini menjadi sebuah gerakan yang real yang membentengi masyarakat bukan hanya dari rasa laparnya, tapi juga dari potensi dibodohi, ya, oleh gerakan politik yang curang, ya, mau membeli suara mereka. Begitu pula yayasan, ya, yang dari yayasan itu kita bisa bikin sekolah, kita juga bisa bikin klinik atau rumah sakit. Kita kan tahu bahwa salah satu hal yang bagus dari Pak Anies adalah saat masalah kesehatan itu bukan hanya murah, tapi juga cepat melayani. Dan ini tentu, ya, kalau kita tidak ada di pemerintahan, ya kita harus membuatnya. Maka kita harus hadirkan misalnya rumah sakit yang memang dikehendaki seperti yang Pak Anies sampaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang saya lakukan itu adalah menangkap aspirasi rekan-rekan, lalu menyediakan pilihan wadahnya. Saya tidak pernah tahu, ya, apa yang terjadi sebelum 27 April itu. Maka saya juga kaget, ya, pada saat hasil pertemuan itu mendapatkan respon seperti banjir bandang, seperti air bah. Bahkan kemarin, ya, ini saya diwawancara tanggal 6 Mei. Ya, kemarin itu teman-teman sudah bilang bahwa di bawah itu seperti sudah tsunami. Artinya ini sesuatu yang responnya di luar dugaan saya dan tentu teman-teman yang lain. Nah,
sahabat-sahabat sekalian, kami tentu ingin ini bukan persoalan yang asal-asalan, bercanda, kaleng-kaleng, enggak. Makanya sampai saat ini Partai Perubahan itu belum ada, belum dideklarasikan. Ya. Karena kami paham bahwa ini bukan soal kepentingan segelintir orang yang ingin mendirikan partai, bukan. Ini harus jadi milik bersama. Oleh karena itu, caranya harus dibuat bersama-sama. Itu kenapa kemudian ada WA Group yang sudah membanyak itu. Saya juga tidak tahu bagaimana kemudian begitu semangatnya sehingga beredar kemana-mana. Saya berterima kasih dengan ruang ini. Inilah ruang klarifikasi saya kepada Pak Anies. Sebab pada saat ini kemudian viral, lalu Pak Anies merespon, ya, bayangkan 27. Lalu kemudian pada tanggal 1 Mei itu kan ada rilis yang berkaitan dengan seruan kepada relawan. Ya. Kenapa demikian? Karena hanya 1-2 hari setelah rilis itu, seperti pesan ini sampai ke beliau. Ya. Dan beliau tentu merespon tidak akan mendirikan partai politik, ormas dan lain sebagainya. Kepada siapapun yang menonton ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan soal ya kita mau menyajikan kepada Pak Anies dalam arti pribadi ya. Tetapi ini adalah aspirasi yang lahir dari gerakan perubahan yang dia ingin tetap berkontribusi kepada negaranya dengan cara yang benar. Ini kan aspirasi ya. Boleh kan ya, teman-teman kemudian ingin meneruskan perjuangannya, aspirasinya. Ya. Meskipun kemudian seakan-akan ya, ini sesuatu yang perlu dibuat garis batas bahwa seakan-akan ini sesuatu yang dalam tanda kutip ya tidak mengganggu agenda Pak Anies. Ya. Saya sampaikan ke Pak Anies bahwa sama sekali ini bukan hal seperti itu. Ini adalah aspirasi yang saya membantu kanalisasinya. Dan lalu kemudian beredar soal logo burung hantu. Lucu sih memang ya. Saya juga kaget juga. Kenapa kemudian muncul logo ini? Saya ingin sampaikan satu hal. Partai Perubahan itu punya 2 WA Group ya. Kenapa dibuat grup yang kedua? Karena yang satu sudah 1.000 lebih. Mengendalikan 1.000 orang dalam satu WA Group itu tidak mudah. Tapi karena itu grup yang terbuka, maka semua orang mengusulkan nama partainya apa. Ada PPI, ada macam-macam. Dan kami juga tidak bisa melarangnya. Itu hak semua untuk berpendapat. Juga karena semangatnya muncul logo ya, yang salah satunya adalah burung hantu itu, dan ada logo-logo yang lain. Dan kami juga tidak bisa melarang bahwa kemudian karena itu sesuatu yang anggaplah menarik, lalu kemudian mereka dilarang menyebarkan. Itu juga adalah hak para relawan ya, teman-teman yang kemudian lalu itu yang kemudian tertangkap kepada publik. Padahal ya, proses Partai Perubahan yang kemudian sekarang terus berjalan itu baru membentuk panitia nasional. Kenapa panitia nasional ini penting? Sebab representasi penting. Bahwa ini satu gerakan yang lahir dari bawah dan dia perlu wakil-wakil yang memang real dari bawah. Ini bukan partai yang didirikan atas kepentingan elit yang punya kecukupan keuangan lalu kemudian disebarkan ke bawah. Tidak. Saya menghormati proses ini dan desakan sekuat apapun kepada saya untuk segera mendeklarasikan itu betul-betul saya serahkan pada proses. Jadi bagaimana mungkin itu logo Partai Perubahan burung hantu itu sementara partainya sendiri belum dideklarasikan.
saya memang agak menyayangkan ya tentu pihak-pihak yang menangkap pesan bahwa Partai Perubahan ini logonya burung hantu. Saya ingin sampaikan di forum ini, itulah yang sebenarnya. Saya ingat Pak Anies adalah orang yang biasa mengapresiasi aspirasi, gagasan, dan sebagainya. Dan saya ingin berharap semua pihak juga bisa mengapresiasi terkait dengan apa yang menjadi aspirasi. Kita tidak bisa menyamakan orang dengan intelektualitasnya tinggi, lalu kemudian menghasilkan desain yang estetis. Tidak bisa. Kita ini ragam, ya, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Maka yang saya lakukan sebagai inisiator adalah saya menghormati dan saya berterima kasih. Yang penting satu saja, jangan meleceh lambang negara. Kalau saya tahu lebih awal itu, maka tentu saya akan larang. Dan itu saya lakukan kepada teman-teman yang kemudian memasang logo itu. Dan alhamdulillah. Nah maka tanggal 1 Mei itu pesannya satu, bahwa kami pada akhirnya harus melihat bahwa ada tokoh penggagas perubahan, yaitu guru kita, sahabat kita, teladan kita, Bapak Anies Baswedan. Tapi saya juga harus menyatakan bahwa ada fakta lain, yaitu gerakan perubahan kita-kita ini. Relawan, baik 01 maupun 03, baik sipil maupun militer, yang mereka semua punya keinginan untuk berubah, tapi ada yang bisa menyampaikan dan tidak. Kita adalah mereka itu. Mereka adalah kita itu yang menghendaki perubahan ini. Maka pada tanggal 3 Mei ya, kami merilis. Rilis itu kan biasanya dikeluarkan di satu kota, misalnya bernama Jakarta. Tapi rilis itu saya tulis tempatnya Indonesia. Kenapa? Karena kaum perubahan berada di seluruh Indonesia. Nah, pada tanggal 3 Mei itu sebenarnya pesan pentingnya adalah kami ingin menjelaskan tentang burung hantu yang lucu itu. Ya. Kami ingin menjelaskan bahwa itu bukan logo karena memang partainya juga belum ada. Tetapi kan terlalu kecil kalau kemudian saya harus merilis hanya untuk menjelaskan itu. Maka justru dari situ kami punya inspirasi. Ini adalah seruan. Rapat tim perumus itu akhirnya berdiskusi tentang pentingnya simbol, bukan logo. Jadi yang beredar seperti ada orang yang bilang seperti magnet berwarna merah, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah simbol perubahan dunia yang diindonesiakan dalam warna merah putih. Merah putih adalah warna kita, dan itu adalah simbol perubahan. Dan diskusi kemudian menghasilkan simbol untuk kaum perubahan. Maka seruannya adalah kepada kaum perubahan. Ini bukan lagi kepada relawan Anies, relawan Amin, ya, atau manapun ya. Tapi ini adalah seruan kepada kaum perubahan. Kaum perubahan, kalau ya, kita memang masih ada di Republik ini, ya, tunjukkan bahwa kita masih waras. Kita masih waras untuk tahu mana yang salah dan tidak, mana yang harus kita rubah atau tidak. Kita juga bukan yang menganggap bahwa kita semuanya benar. Simbol perubahan Indonesia itu dua, ya. Satu, kita mempertahankan, menjaga yang baik. Kita harus mengakui karya orang yang baik, katakan baik. Dan itu bagian dari cara kita merubah diri. Jangan yang baik juga dikatakan tidak baik, itu juga tidak baik. Ya. Jadi jalur pertama adalah akui yang baik itu baik, fair. Ya. Tetapi yang terpenting adalah perbaiki yang tidak baik. Ini adalah keinginan kita. Maka inilah yang kemudian menjadi simbol perubahan yang dirilis pada tanggal 3 Mei itu. Kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia masih banyak orang waras yang tahu mana yang salah dan tidak, dan kita ingin merubahnya. Maka simbol ini jadikan foto profil di WA, di semua akun sosial media kita.
kita tidak bisa berdemonstrasi karena kita terbatas. Kita tidak mungkin bisa berkumpul dalam satu waktu dan lain sebagainya. Kalau toh itu bisa dilakukan, mungkin silakan saja. Tetapi dengan cara kita menunjukkan bahwa kita yang berubah, gunakan simbol perubahan itu. Simbol itu adalah milik kita bersama, bukan milik satu dua orang, juga bukan milik relawan Anies saja, milik semua kaum perubahan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah yang kemudian orisinilnya, murninya yang terjadi. Jadi ini bukan kehendak elit tertentu, bukan juga kehendak saya, bukan. Ya. Apalah arti saya pada saat saya menyampaikan WA group itu kalau tidak direspon? Kan banyak juga yang sudah merespon, membuat WA group kemudian tidak direspon, ya hilang juga. Yang terjadi sekarang adalah responnya yang luar biasa. Saya banyak dihubungi oleh banyak orang, ya. Dan semuanya menyampaikan hal yang sama. Kita ingin berubah, gitu. Dan dari 5 wadah perjuangan itu, ya, saya memang dalam posisi yang harus akhirnya bertanggung jawab menjelaskan. Tapi alhamdulillah, misalnya wadah yayasan sekarang sudah ada, anggaplah semacam tim co-pilot. Alhamdulillah, ya. Dan di situ banyak nama-nama besar yang hadir. Saya juga tidak menyangka bahwa kemudian nama-nama besar itu akan ikut bersama kami. Lalu di Koperasi Perubahan juga nama-nama besar, orang-orang yang luar biasa. Ada co-pilot tim, ya, di koperasi itu. Kita akan ikuti aturan main perundang-undangan dalam menyusun yayasan. Saya sama sekali tidak ingin istilahnya cawe-cawe. Biarlah itu lahir dari bawah, dari grassroots, dari apa maunya. Saya ikhlaskan, saya nating tuluskan, silakan. Ya. Lalu Cakada, ya. Tim co-pilotnya juga bagus-bagus, ya. Mereka orang-orang yang mantan purnawirawan, perwira-perwira, masyarakat sipil yang bagus. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengenal mereka. Tim admin, ya. Tidak, ya. Mereka orang-orang baru yang saya kenal, yang kemudian atas ketulusan yang sama, kita bersatu. Gitu. Begitu pula hari ini kami merilis tentang Ormas Perubahan. Yang saya coba bangun adalah memastikan bahwa kita ketemu tim yang satu frekuensi. Maka ada tim admin Ormas Perubahan. Jadi kalau di grup itu ada orang-orang itu, saya ingin sampaikan mungkin ada satu orang yang saya kenal selama proses kami membantu Pak Anies sebagai relawan, ya. Tapi selebihnya saya juga tidak kenal. Saya mencoba mengamati dari apa yang mereka sampaikan di grup. Kalau kemudian dia gagasannya bagus, maka merekalah yang kemudian akhirnya menjadi tim co-pilot itu. Artinya Ormas Perubahan pun sudah menggelinding, ya. Dan satu yang kemudian saya akhirkan yaitu partai politik. Pak Anies, saya menghormati Pak Anies. Saya terpengaruh. Apa yang Pak Anies sampaikan itu saya jadikan betul sebagai sebuah pertimbangan untuk istilahnya itu menahan lah, ya, kawan-kawan yang ingin cepat gitu. Dan tentu pada saat saya bicara sekarang, kami mendapati pesan bahwa Pak Anies tidak akan membangun partai politik. Kami menghormati Pak Anies, ya. Kami paham posisi Pak Anies, dan satu hal kami paham seperti Pak Anies waktu pidato memberi pesan kepada Pak Prabowo, ya. Pak Anies menyampaikan Pak Prabowo itu adalah bagian dari keturunan orang yang terhormat, perwira, yang tentu menghormati nilai-nilai luhur, ya. Maka saya juga ingin sampaikan ke Pak Anies. Pak Anies orang yang kami rindukan, orang yang bagi saya kesempurnaan sebagai seorang pemimpin. Makanya saya mau menjadi koordinator Sahabat Anies Internasional.
Dan kalau Bapak tahu, saya banyak memberi apresiasi. Kami memimpikan Indonesia itu punya pemimpin seperti Pak Anies. Saya yakin kalau Pak Anies jadi presiden, Indonesia bukan hanya bagus di Indonesia, tapi juga akan bagus di dunia. Kami berharap itu. Itu kenapa saya yang biasa di belakang layar, lalu kemudian turun. Ya. Pak Anies dan tim semuanya, ya, kami menyampaikan ini, ingin menyampaikan satu hal, ya, bahwa realita hari ini kami tidak bisa membendung, mengendalikan teman-teman yang sudah bahasanya, kalau bahasa awam mereka itu mendirikan cabang-cabang partai, provinsi, DPD, ya, cabang, bla bla. Kami sudah karena itu keinginan mereka. Ya. Saya meskipun didesak, saya tetap, ya. Ini tentu satu hal yang betul-betul harus dilihat sebagai satu hal yang harus bertanggung jawab. Ya. Dan tentu saya juga ingin menyampaikan aspirasi teman-teman Pak Anies. Aspirasi teman-teman adalah kami ingin Pak Anies yang kami kenal tetap menjadi Pak Anies yang berakal sehat. Pak Anies yang tidak pernah ragu, ya, dalam memastikan mana yang benar, dan Pak Anies adalah ikon gerakan perubahan di Indonesia. Pak Anies adalah penggagas perubahan di Indonesia yang tegas, ya, melihat yang salah itu salah dan harus kita perbaiki. Jadi kami ingin Pak Anies yang kami kenal, Pak Anies yang tidak bersayap dalam memberikan opsi-opsi. Bahasanya Pak Anies membuka semua opsi. Tentu dalam diskusi teman-teman pada akhirnya teman-teman seperti menafsirkan Pak Anies, kami khawatir Pak Anies mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, masuk kabinet. Ya. Pak Anies, kalau saya logikakan, ya Pak Anies, ya, kita pernah kecewa pada saat Prabowo itu masuk kabinet. Kami mati-matian, ya. Kami mendoakan, berhujan-hujanan, berpanas-panasan. Bahkan sebagian relawan ada yang meninggal, lalu kemudian bergabung. Kami paham persatuan itu apa. Tapi Pak Anies juga bilang kan bahwa persatuan itu dasarnya adalah keadilan. Kita boleh bersatu, tapi kita juga harus adil. Ya. Tidak dipaksa untuk bersatu, sementara keadilan tetap terjadi. Itu, ya. Jadi kalau Pak Anies masuk kabinet, maka Pak Anies akan dilihat mengulangi Pak Prabowo yang gabung ke pemerintah. Saya ingin sampaikan inilah aspirasi relawan. Ya. Jadi kita bisa bersatu kok. Kita cukup senang dengan Pak Anies menghormati hasil Pilpres, ya. Dan itu cara kita beradab dalam berpolitik. Tidak mengartikan bahwa beradab berpolitik bersatu itu artinya ya kita sama-sama, ya, di situ. Lalu di mana gerakan oposisi akan dibangun? Ya. Kalau istilah oposisi itu tidak populer di kita, gerakan penasehat, ya, itu yang lebih lembut mungkin. Ya. Kita sayang kepada bangsa ini dan kita ingin kita saling menasehat, dan kita jangan merasa bahwa ya kita akan selalu benar, tidak. Justru ada mitra itu membuat lebih baik. Itu satu. Kami berharap Pak Anies tidak membuka semua opsi. Ya. Yang kedua, ya, salah satu membuka opsi juga adalah pilkada, ya. Pilgub DKI. Tentu untuk maju pilgub ini Pak Anies akan didukung oleh partai-partai. Katakanlah dalam satu media Pak Anies menyampaikan Pak Anies akan didukung oleh atau sudah merasa nyaman bersama partai-partai koalisi perubahan. Iya, itu hal yang wajar. Tetapi ya, menjadi tidak wajar saat di antara partai-partai koalisi perubahan itu justru sudah
nyebrang atau mau nyebrang atau bagaimana. Itu kan sesuatu yang kemudian di mata kaum perubahan, di mata relawan, sesuatu yang menjadi catatan. Kalau saya ibaratkan, waktu Prabowo kita kecewa satu kali. Saat partai-partai peserta koalisi perubahan itu mulai menyeberang, kami sudah punya kekecewaan 1,5 kali. Kalau Pak Anies juga di sana, maka lengkap sudah kekecewaan kami yang 2 kali. Kami sayang kepada Pak Anies. Tidak atau jarang ya, kami Indonesia itu punya sesosok tokoh seperti Pak Anies. Maka jadilah Pak Anies yang kami kenal. Biarkanlah Pak Anies tidak jadi apa-apa, tapi Pak Anies akan menjadi teladan bagi kami yang membuat kami punya semangat bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Gerakan perubahan masih punya napas. Gerakan perubahan masih punya tokoh, Pak Anies. Jadi Pak Anies, kami memohon ya, bersama barisan perubahan, gerakan perubahan, dan kepada siapapun di sana, jangan takut dengan gerakan perubahan dan barisan perubahan atau apapun itu, karena kami akan tetap berada di jalur konstitusi. Kami tidak akan menjadi kelompok radikal atau kelompok teroris. Itu bukan kami. Kami mau membangun peradaban, oleh karena itu kami pastikan bahwa cara kami mengkritik, cara kami menasehati juga beradab. Negeri ini bukan hanya milik kami atau milik yang di sana. Negeri ini milik bersama, sehingga kami lakukan ini atas dasar tanggung jawab kami bersama. Kami akan sama-sama menjaga Republik ini, karena Republik ini adalah milik bersama. Jadi Pak Anies, bersama kami lah, bersama, dan insya Allah sejarah akan mengenang, dan ini yang jauh lebih mahal. Kita semua sedang menulis sejarah, dan kami berharap Pak Anies dicatat dalam sejarah sebagai pihak yang konsisten mengeluarkan gagasan perubahan dan menjadi eksekutornya bersama kami. Kami akan terus membersamai Pak Anies, insya Allah ya. Kami bangga berada dalam gerakan perubahan ini, seperti yang Pak Anies selalu dengar dari semua relawan yang ada. Mereka susah, mereka nggak punya uang, mereka kepanasan, mereka kedinginan, ya. Tapi mereka punya kebanggaan. Juga saya, juga yang mewawancarai ini, juga semua yang lain. Kami boleh tidak punya apa-apa, tapi kami tidak boleh nggak punya harapan. Dan harapan kami adalah harapan perubahan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita